Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbicara seputar kerusakan alam, istilah-istilah yang kita sering dengar biasanya adalah perubahan iklim, kemudian efek rumah kaca, lalu juga ada pemanasan global. Namun ada satu fenomena alam yang lebih buruk yang saat ini sudah mulai terjadi, yang disebut dengan krisis iklim. Kita akan membahasnya dalam Metropedia kali ini. Belakangan ini istilah krisis iklim sudah sering digunakan, pemirsa. Dari segi definisi, krisis iklim ini dipakai untuk menggambarkan pemanasan global dan perubahan iklim plus akibatnya. Kita boleh tampilkan data yang di sebelah kanan saya ini untuk definisinya. Nah, ini karena perusakan alam yang terus terjadi dan juga perubahan iklim yang terus terjadi, akhirnya kita di level atau kondisinya semakin meningkat dan terjadilah krisis. Jadi sekarang bukan lagi bagaimana caranya menekan dampak dari perubahan iklim, tapi sudah bagaimana caranya untuk menghindari penderitaan tidak terhitung akibat krisis iklim ini. Jadi seram ya. Jadi mungkin Anda pemirsa yang saat ini menonton terus bilang, ah ini masnya nakut-nakutin aja gitu, belum ada tuh krisis iklim di Indonesia. Faktanya krisis iklim ini sudah muncul dan hanya masalah waktu saja, pemirsa, sampai kita akhirnya juga terdampak kalau kita masih cuek dengan alam. Nah, kemudian ini ada informasi bahwa selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga sudah mengingatkan ke dunia bahwa bumi kita sudah terlihat adanya dampak dari krisis iklim. PBB menyebut krisis iklim menimbulkan wilayah kehancuran yang belum dipetakan. Dari data Badan Meteorologi Dunia, pemirsa, bencana alam yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan perubahan iklim meningkat 5 kali lipat dalam 5 dekade terakhir ini dan membuat kerugian, ini bisa dihitung-hitung ternyata ya, kerugiannya adalah 200 juta dolar per hari atau sekitar 3 triliun rupiah per hari, ini besar sekali. Nah, kondisi ini diakibatkan gagalnya negara-negara di dunia untuk mau mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Jadi, kita sering mendengar bagaimana tarik ulur negara-negara di dunia soal mengurangi gas emisi. Nah, karena ini kelamaan sepertinya pemirsa dan tidak ada aksi nyata dari negara-negara tadi, ya jadilah sekarang krisis iklim begitu. Nah, dari krisis iklim saat ini, yang paling baru adalah bencana banjir di Pakistan. Dahsyatnya banjir di sana ini hingga membuat 1.400 orang meninggal dunia. Kemudian sepertiga wilayah Pakistan ini juga terendam banjir. Banjir ini juga pemirsa menyebabkan 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan kerugian lebih dari 10 miliar dolar. Apa yang dialami oleh Pakistan beberapa hari lalu ini bahkan PBB menyebutnya sebagai salah satu dampak krisis iklim yang terparah. Di sana, curah hujan yang melanda Pakistan ini terdata 5 kali dari biasanya. Jadi kalau sudah seperti ini, ekonomi juga kolaps. Jadi permukiman hancur, jalan dan juga akses hilang, akses hasil pertanian juga rusak. Nah, kalau misalnya dari data yang Anda saksikan di sini tadi soal Pakistan ini masih ada yang komentar, ah nggak apa-apa Mas Anggi, masih jauh itu di luar negeri gitu ya. Nah, ternyata Indonesia bagaimana? Indonesia aman atau tidak? Nah, kita kasih deh datanya gitu ya. Jadi inilah ada data dari bencana Indonesia. Ini datanya baru sampai Agustus saja loh pemirsa ya. Jadi ada 2.288 bencana alam. Jenis bencana paling banyak adalah banjir. Ada lebih dari 800 kejadian. Lalu ada cuaca ekstrim sebanyak lebih dari 700 kejadian. Tanah longsor terdata 415 kejadian. Dengan daerah yang paling sering terjadi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini adalah laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kurang nyata apalagi pemirsa yang namanya krisis iklim ini. Dari segi ekonomi juga pasti berdampak juga sama kita di Indonesia ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini mengatakan bahwa perubahan iklim ini punya dampak yang lebih luas bagi negara-negara di dunia dibandingkan dengan COVID, bayangkan. Jadi kita semua sudah sangat terasa kemarin dampak COVID selama 2 tahun. Kini ada masalah baru yang namanya krisis iklim. Kalau tidak kita manage dengan baik, akhirnya akan lebih parah daripada COVID. Kita tampilkan pernyataan dari Ibu Menteri. Bahwa menurut Sri Mulyani, laju emisi gas rumah kaca terus meningkat secara eksponensial. Jadi kita semua perlu sadar krisis iklim menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan. Dari bencana akibat iklim, Indonesia bisa rugi sampai di 112,2 triliun rupiah atau 0,5%
maksud saya 0,% dari PDB pada tahun 2023. Sehingga sudah tidak bisa main-main lagi negara-negara kita atau negara-negara lain. Ini sudah harus waspada dampak dari krisis iklim yang mulai melanda bumi ini. Begitu. Jadi pemirsa, untuk itu perlu saatnya kita semua untuk menyatakan perang terhadap perubahan iklim. Indonesia sendiri sudah punya komitmen untuk mengurangi 29% emisi CO2 melalui perjanjian Paris yang kita targetkan di 2030 sudah tercapai. Lalu seperti yang kita tahu, pemerintah juga melalui kebijakan fiskal terus mendukung transisi energi. Lalu juga ada kebijakan peralihan kendaraan bermotor ke listrik, ini juga sebagai langkah ke arah sana. Ada juga peraturan presiden yang mengatur program percepatan pemanfaatan kendaraan listrik, serta turunan-turunan kebijakan lainnya agar semakin cepat semua pindah ke sistem listrik. Nah, itu dari Indonesianya. Kalau dari internasionalnya, ini PBB sendiri menyebut bahwa negara-negara G20 ini justru yang menghasilkan 80% dari emisi pada saat ini di dunia. Jadi PBB ini menekankan perlunya komitmen kita semua dan juga bantuan dari negara-negara kaya untuk betul-betul serius membahas krisis iklim. Dalam agenda rangkaian kegiatan G20 tahun ini, isu krisis iklim juga kerap dibahas, apalagi Indonesia sebagai tuan rumah pemirsa dan juga mewakili negara kepulauan, ini tentu sangat punya kepentingan ya dalam mengajak dan menekan negara-negara maju untuk sama-sama mau komit. Jadi kalau kemarin ini belum bisa komit, akhirnya kita masuk di level krisis iklim. Kalau misalnya tidak bisa komit lagi, kita nggak tahu nanti ini akan seperti apa. Jadi intinya jangan sampai kejadian dulu baru kita semua gagap menghadapi situasi soal krisis iklim. Alam sudah memberikan tanda-tandanya bahwa bumi sudah tidak sehat. Sudah sepatutnya kita juga memberikan tanda-tanda bahwa kita mau peduli. Sekian Metropedia kali ini, kita bertemu lagi pekan depan bersama saya Anggi Asibuan.